anak-anak, sekarang kita membahas materi tentang anabolisme ya. Anabolisme itu adalah penyusunan senyawa kompleks, ini senyawa besar ya, dari senyawa yang sederhana ya menjadi senyawa kompleks, kebalikan dari katabolisme. Contoh-contoh anabolisme yaitu fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis lemak dan protein. Kalau fotosintesis adalah proses pembuatan zat makanan dengan bantuan cahaya. Kalau kemosintesis proses pembuatan makanan dengan bantuan energi kimia atau zat kimia. Sedangkan sintesis lemak itu terbentuk dari asam lemak. Kalau protein terbentuk dari asam amino. Lemak terbentuk dari asam lemak dan glycerol ya. Oke, kita mulai yang fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses membuat glukosa dan oksigen dengan bahan baku dari apa? 6C2 dan 6H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil. Jadi bahan bakunya adalah CO2 dan air, faktor penentunya cahaya dan klorofil, kemudian hasilnya adalah zat gula atau yang kita kenal dengan glukosa dan oksigen. Oksigen ini diberikan tumbuhan untuk kita hirup sebagai makhluk hidup yang melakukan respirasi secara aerob. Tapi kalau zat makanannya ya untuk manusia, untuk makhluk hidup juga untuk memenuhi kebutuhan panen. Ya, sehingga tumbuhan atau semua makhluk hidup yang berklorofil itu dinamakan produsen. Nah, sekarang kita bahas tentang cahaya. Ya. Kita harus tahu bahwa cahaya matahari itu sangat bermacam-macam dengan panjang gelombang yang berbeda juga. Ada energi tinggi, ada energi rendah. Nah, yang cahaya yang tampak oleh mata kita itu adalah Mijikuhibinium. Ya, yang paling rendah adalah cahaya dengan panjang gelombang 380 nanometer adalah ungu. Nah, cahaya dengan panjang gelombang 760 nanometer adalah merah. Ini semakin ke atas semakin kecil. Ini yang tampak oleh mata. Yang lain ultraungu, sinar X, sinar gamma, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio kita tidak bisa melihat. Namun sebenarnya cahaya itu merupakan campuran dari cahaya ini. Jadi hanya beberapa cahaya yang bisa kita lihat. Oke. Nah, berkaitan dengan itu maka tumbuhan hanya mampu menangkap cahaya dengan benang gelombang tertentu. Maka ada jenis klorofil, ada klorofil A, B, C, D. Kita membahas klorofil A dan B aja dulu. Klorofil A itu dimiliki hampir semua tumbuhan. Nah, klorofil A itu mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 430 nanometer sampai 662 nanometer. Sedang klorofil B panjang gelombang minimumnya 453 nanometer sampai batas 642 nanometer. Jadi lebih kuatan A dari cahaya panjang gelombang rendah sama panjang gelombang yang tinggi. Apa perbedaannya A sampai D itu? Untuk klorofil A itu berwarna hijau biru, ada pada semua tumbuhan.
Klorofil B ada pada alga hijau dan tumbuhan darat. Nah, hijau kekuningan ya klorofil B. Klorofil C menghasilkan warna hijau coklat. Ini pada alga coklat atau Phaeophyta coklat. Untuk klorofil D menghasilkan warna hijau merah. Ini pada alga merah atau Rhodophyta. Yang umum dimiliki oleh semua tumbuhan adalah A, ya, baru kemudian B. Ternyata karena kandungan klorofil yang berbeda inilah, maka tumbuhan itu atau klorofil yang ada pada tumbuhan itu lebih suka menangkap cahaya dengan panjang gelombang antara 650 sampai 750, yaitu warna merah sama warna oranye. Sedangkan rendahnya juga suka pada sinar ungu atau merah dan biru dengan panjang gelombang 380 sampai 450 sampai 500. Ini kemampuan tumbuhan dalam menangkap cahaya. Sedang warna hijau dan kuning itu cenderung dipantulkan sehingga warna daun kelihatan lebih hijau dan kuning dibanding warna yang ini merah, oranye, ungu, biru. Mayoritas tumbuhan hijau kekuningan daunnya karena akibat pantulan itu tadi. Sudah selesai cahaya, kemudian faktor penentu yang kedua adalah klorofil. Klorofil itu ada di mana? Klorofil itu ada di daun, tepatnya di bagian mesofil. Ini mesofil, tengah dari daun. Ini epidermis atas, epidermis bawah. Ini mesofil. Ini ada jaringan bunga karang dan sama jaringan palisade. Ini palisade, ini bunga karang ya. Nah, di antaranya itu ditempeli kloroplas ya, ditempeli kloroplas. Nah, ini di dalam kloroplas itu ada klorofil yang tersusun dari apa? Klorofil itu di dalamnya, serbuk klorofil warna hijau. Nah, serbuk klorofil ini ada pada suatu kantong-kantong. Sebelum kita membahas tentang kantong-kantong itu, kita bahas dulu kloroplasnya. Kotak klorofil atau tempatnya klorofil. Klorofil itu ada pada kloroplas. Tempatnya itu disebut kloroplas. Membran kloroplas itu ada dua lapisan. Ini lapisan luar, ini lapisan dalam. Di dalamnya baru ada klorofil yang tersusun dalam apa? Tilakoid. Ini satu lempengan itu namanya tilakoid. Ini ada berapa lempengan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lempengan. Satu lempengan ini namanya tilakoid. Kumpulan dari beberapa tilakoid ini membentuk granum. Jadi granum itu satu tumpukan ini. Satu tumpukan granum. Kumpulan dari beberapa granum, ini banyak sekali tumpukannya, namanya grana. Disitulah terdapat klorofil. Di klorofil itu tersusun di dalam serbuk klorofil, tersusun dalam suatu kantung tilakoid. Kumpulan dari kantung-kantung namanya granum. Kumpulan dari granum-granum ini namanya grana. Nah, di luar itu ada cairan. Cairannya dari di luar grana itu ada cairan yang disebut strom.
Di dalam stroma inilah tempat terjadinya reaksi gelap di dalam tilakoid atau di dalam tilakoid, atau boleh ada yang mengatakan granum atau granak, tapi lebih pasnya adalah tilakoid karena masing-masing lempengan ini terjadi proses reaksi terang. Itu terjadi di tilakoid reaksi terang. Ini skema secara gambaran secara umum ya. Ini tumpukan tilakoid tadi terjadi reaksi terang. Di sekitarnya tilakoid ada cairan namanya stroma, tempat terjadinya reaksi gelap yang disebut siklus Calvin. Nah, bagaimana prosesnya? Sebelum secara detail kita bahas, supaya kalian ada gambaran, ini prosesnya secara belum detail. Cahaya matahari ditangkap oleh tilakoid, masuk ke dalam tilakoid, kemudian cahaya matahari ini merubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, hidrogennya nanti ditangkap oleh siapa? NADP. Akhirnya menghasilkan energi. Oksigennya untuk bernafas kita. Di sini juga dihasilkan ATP. Ya. Dihasilkan juga NADPH, ini juga energi juga. Nah, energi itu untuk apa? Untuk siklus Calvin atau reaksi gelap. Jadi tidak akan terjadi reaksi gelap kalau tidak terjadi reaksi terang. Karena apa? Butuh energi di dalam reaksi gelap. Nah, dalam reaksi gelap tadi akhirnya apa? Terjadi proses karbon dioksida akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan energi tadi. Itu secara singkatnya, belum secara detail. Sekarang kita bahas apa ini gambarannya ya. Sama seperti tadi, cahaya matahari masuk di dalam tilakoid. Tilakoid itu ada yang disebut fotosistem. Air masuk di daun, air yang ada di daun tadi atau tilakoid diubah menjadi apa? Oksigen, dan hidrogennya ditangkap oleh NADP menjadi energi dalam bentuk NADPH2. Memicu juga akibat loncatan elektron H tadi, akhirnya apa? Memicu ADP menjadi ATP. Tempatnya diambil akhirnya jadi ATP. Akhirnya apa? Energinya ini untuk reaksi gelap. Dengan cara apa energinya digunakan? Untuk memasak CO2 atau fiksasi, mengikat CO2 untuk dijadikan glukosa. Dengan bantuannya siapa? RUBP, karena yang mengikat CO2 itu adalah RUBP. Nah, sekarang kita akan membahas fotosistem yang ada pada tilakoid tadi. Perhatikan ya, pada tumbuhan ada namanya pusat reaksi fotosintesis atau fotosistem. Apa itu fotosistem? Kumpulan dari beberapa pigmen klorofil yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem itu terbentuk dari klorofil A dan klorofil B. Maka dari komposisi yang berbeda ini, maka lahirlah istilah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 yaitu sekumpulan klorofil yang menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 sampai 700 nanometer.
Sedangkan fotosistem 2 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 340 sampai 680 nanometer. Ya, fotosistem 1 dan 2. Nah, di dalam fotosistem 1 dan 2 ini, supaya bisa menangkap cahaya, ya, gambarannya fotosistem 1, fotosistem 2 ini seperti ini. Di dalam fotosistem itu terdapat 3 komponen. Komponennya yaitu kompleks antena, pusat reaksi, dan akseptor elektron. Kompleks antena ini gambarnya ya. Ini kompleks antena ini yang bulat-bulat ini antena pigmen molekul. Jadi antenai pigmen yang mampu menangkap cahaya. Ya. Kompleks antena ini menerima cahaya, ya, dan akan diteruskan ke pusat reaksi. Ini reaksi center, pusat reaksi. Kemudian pusat reaksi akan meneruskan cahaya dari kompleks antena menuju ke akseptor primer. Tempat penerima atau pentransfer elektron. Jadi di dalam fotosistem itu ada 3 komponen. 1 ini yang bulat-bulat ini warnanya agak transparan, ini kompleks antena. Kemudian yang kedua ini adalah pusat reaksi. Yang ketiga ini adalah akseptor primer yang akan bertugas untuk mentransfer elektron. Nah, bagaimana prosesnya? Ini ya, gambaran komponen fotosistem. Fotosistem ini cahaya matahari akan diterima oleh apa tadi? Kompleks antena masuk ke pusat reaksi, kemudian menyebabkan elektron ini terpental. Lah, elektron yang terpental inilah ditransfer atau dipindahkan oleh akseptor primer. Siapa saja? Pastoquinon, sitokom kompleks, pastosianin. Dipindah-pindahkan terus. Ketika berpindah maka memicu ADP berikatan dengan fosfat sehingga jadilah atau dihasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Begitu selanjutnya sampai dihasilkan energi NADPH2 dan ATP ini tadi. Bagaimana gambarannya di dalam mesofil ini? Gambarannya ini tadi kloroplasnya ya, ini stromanya, cahaya ini, cahaya masuk lewat fotosistem 2 ya, disambut menyebabkan apa? Ketika cahaya masuk ini menyebabkan air di dalam daun tadi terpecah menjadi oksigen dan atom hidrogen. Oksigennya dikeluarkan untuk bernafasnya kita, makhluk hidup semua. Nah, kemudian elektron ini akan berpindah ya, ditangkap oleh Pastoquinon, kemudian masuklah ke kompleks sitokom. Nah, elektron ini juga menyebabkan ADP berikatan dengan fosfat sehingga membentuk ATP. Nah, hanya keluar dari tilakoid tadi.
elektronnya berpindah lagi dari pastoquinone akhirnya menuju ke fotosistem 1. Di fotosistem 1 ini terjadi transfer elektron lagi ditangkap oleh ferrodoksin dibantu oleh enzim NADP reduktase. Maka NADP ini akan berikatan dengan atom hidrogen tadi yang sudah keluar dari tilakoid untuk membentuk menjadi NADPH2 sehingga dihasilkan energi ini. Ini gambarannya NADPH2 sama ATP. Kalau ini kan skema, ini melambangkan di dalamnya. Oke. Nah sekarang reaksi cahaya fotosintesis dibagi dua. Ada fotofosforilasi siklik, ada fotofosforilasi non siklik. Kenapa namanya foto? Fosforilasi siklik, fosforilasi non siklis. Siklis berarti kembali, siklus. Kalau non siklis tidak kembali. Karena menggunakan cahaya berarti ini namanya penambahan fosfatnya menggunakan energi cahaya. Dengan bagaimana? Kembali ke siklus semula. Bagaimana prosesnya? Kita amati satu-satu. Non siklis tidak kembali. Penjelasannya sama seperti tadi ya. Oke, diperhatikan. Cahaya matahari ditangkap oleh kompleks antena diteruskan ke fotosistem 2, yaitu fotosistem yang mempunyai panjang mampu menangkap gelombang dengan panjang P680, akhirnya menyebabkan elektron terpental. Ya, elektron terpental ini juga ditangkap oleh akseptor primer penerima elektron, yaitu siapa? Pastoquinone, kompleks sitokrom, pastosianin. Loncatan elektron ini memicu ADP yang hanya punya 2 fosfat mengikat fosfat sehingga dihasilkan ATP. ATP itu berarti energi. Kemudian elektron ini pindah ke fotosistem 2 dengan panjang gelombang P700, menyebabkan apalagi terpental kembali elektron ini ditangkap oleh akseptor primer. Siapakah? Ferrodoksin. Nah, ferrodoksin ini menyebabkan, loncatannya menyebabkan atom hidrogen yang dihasilkan dari apa tadi ini? Penguraian air ditangkap oleh NADP, akhirnya dihasilkan NADPH2. Ini juga energi. Sehingga pada fotofosforilasi non-siklit melibatkan ini fotosistem 2, fotosistem 1. Ya, terjadi pemecahan molekul air ketika cahaya masuk jeret ya. Di fotosistem ini pusat reaksi terjadi pemecahan atom molekul air menjadi oksigen dan atom hidrogen, dilepaskan juga elektron. Oksigennya kita hirup, hanya berikatan dengan NADP, maka dihasilkan energi. Energi pada non-siklik ATP dan NADPH2.
Kalau kita gambarkan ini, fotosistem 1 kan panjang gelombangnya cuma 680. Kalau fotosistem 2 kan cuma 680. Kalau fotosistem 1 berarti kan 700. Ini diibaratkan suatu bangunan atau tangga untuk membangun itu harus ada transfer materi, baru dihasilkan energi. Oke. Bagaimana dengan non siklik? Ini siklik ya. Siklik. Oke. Kembali. Fosforilasi siklik. Kembali. Bagaimana? Cahaya matahari itu kan ada yang bisa masuk lewat fotosistem 1 ya, itu siklik. Cahaya matahari yang masuk lewat fotosistem 1 menyebabkan pusat reaksi elektron yang ada di pusat reaksi terpental, ditangkap oleh akseptor primer, dilanjutkan ke ferrodoksin. Nah, ternyata loncatan ini tidak mampu energinya untuk digunakan NADP berikatan dengan atom hidrogen, sehingga dia kembali dari ferrodoksin ini kembali ke pastokinon. Terjadi transfer elektron ya. Elektron dari ferrodoksin menuju ke pastokinon, menuju ke kompleks sitokrom, menuju ke pastosianin, kembali lagi ke fotosistem 1, sehingga namanya siklik. Nah, terjadi loncatan-loncatan ini akhirnya memicu juga ADP untuk berikatan dengan fosfat sehingga dihasilkan energi. Jadi pada fosforilasi siklik hanya melibatkan satu fotosistem saja, yaitu fotosistem 1. Tidak terjadi pemecahan molekul air, sehingga tidak terbentuk energi NADPH2, tidak terbentuk, hanya terbentuk ATP saja. Ini gambarannya ya, sama. Cahaya matahari masuk, terpental, ditangkap oleh elektron ferrodoksin, lari ke pastoquinon, lari ke sitokrom, lari ke pastosianin, kembali lagi ke fotosistem 1. Ini energinya cuma digunakan, transfer elektron ini cuma digunakan untuk memicu ADP berikatan dengan fosfat sehingga dihasilkan ATP. Sama. Dari sini dijelaskan, dapat disimpulkan terjadi di tilakoid, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ya, menghasilkan oksigen, mengubah ADP dan NADPH NADP menjadi energi pembawa ATP dan NADPH2. Perbedaannya juga kalau fotosiklik melibatkan fotosistem 1, ini melibatkan fotosistem 1 dan 2. Yang siklik menghasilkan ATP, yang non siklik ATP dan NADPH2. Ini tidak terjadi fotolisis air, yang ini terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron yang ada di fotosistem 2 tadi. Akhirnya harus melibatkan fotolisis air supaya terisi elektron